Senyaman, senyaman mbaknya aja. Yang Mbak. Bentar ya, Mbak. Gimana kabarnya hari ini? Baik sih, Mbak. Baik, baik. Kok raut wajahnya ini kayak kurang gitu ya? Baik, tapi apa ya, Mbak? Ada tapinya ya? Ada tapinya. Ada tapinya ya? Terus kesini tadi sama siapa? Terus naik apa? Sendiri sih, Mbak, naik motor. Bukan terbang ya? Udah sih, Mbak, terbang dikit. Jangan laju-laju perjalanannya. Enggak, Pak. Kita tuh Aman harus, kok. kita tuh harus mengutamakan keselamatan. Baik, baik, Mbak. Oh ya, ngomong nih, perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Yurita. Nama mbaknya siapa nih? Perkenalkan, nama saya Melda. Melda nih aslinya di mana? Oh, saya dari Nunukan, Mbak. Berarti kesini nih merantau ya? Dia merantau. Saya kuliah sih, Mbak. Sudah semester berapa? Baru semester 4. Masih ya kan, Mbak, masih apa, baru-baru juga, baru-baru tahun kemarin. Siap, masih bisa Masih, ya. dibilang awal lah. Lucu ya, Mbak. Ada sih. Oh ya, tujuan mbak kesini mau ngapain? Ada cerita apa kesangkan, mau curhat gitu? Mau ceritakan masalah saya, mau curhat, wah campur aja semua tuh. Mau Boleh, Mbak? Boleh sih. Nah jadi sebelum kita masuk ke sesi konselingnya, nah di sini saya akan menyampaikan kontrak konselingnya. Nah, jadi saya sebagai konselor dan kamu sebagai konselor. Nah terus waktu yang kita gunakan selama konseling itu 30 sampai 45 menit. Nah jadi terserah mbak mau ceritakan apa, mau curhat yang mana, tentang apa, ngomong aja ke saya. Jadi saya di sini sebagai pendengar dan sebagai apa ya, memberi bantuan atau memberi masukan gitu nanti. Nah jadi juga saya akan menyimpan permasalahan apa yang mau ceritakan ke saya. Jadi di sini saya tidak akan menceritakan kepada siapa-siapa kecuali mbak sendiri yang menyuruh saya untuk bercerita ke orang gitu. Atau kayak ada permasalahan yang membuat mbak tuh kayak sudah lebih fatal gitu. Boleh diceritakan apa permasalahannya? Permasalahan saya tuh soal keluarga sih, Mbak. Soal orang tua saya. Saya tuh broken home. Ya gitulah, orang tua saya sering ini apa namanya nikahin apa sampai orang tua saya itu cerai gitu. Nah terus saya ini sebagai anak pertama dan adik-adik saya bersaudara 3, Mbak. Saya anak pertama. Nah, anak pertama tuh kan ya gitulah, nggak tahu aja kan. Nah saya harus menanggung adik-adik saya. Ibu saya udah pergi ninggalin kami, Mbak. Terus tuh ya saya juga udah ninggalin kami juga. Kami tinggal sama nenek saya. Dan Jadi apa ya, awal mula dari pertengkaran perceraian orang
kedua orang tua mbak ini gara-gara apa? Ada sebabnya kan kenapa Ada. mereka sampai cerai? Ada mbak. Yang pertama tuh karena saya sih mbak. Kalau nggak nangis nangis aja. Sebenarnya saya mbak, saya kata orang tua saya penyebabnya. Kata orang tua saya, ini anaknya anak apa ya, pembawa sial. Karena mereka tuh, saya lahir katanya saya tuh udah buat mereka, rumah tangga mereka tuh hancur apa gitu. Katanya saya tuh anak pembawa sial. Mbak, saya sedih kenapa orang tua saya bisa ngomong gitu ke saya. Jadi itu ya yang buat mereka tuh kayak Ada juga mbak, apa ya, ayah saya tuh berselingkuh dengan perempuan lain. Ayah saya tuh nyelingkuhin ibu saya. Nah, ibu saya ini sudah sakit hati diselingkuhin ya kan. Terus tuh rumah tangga mereka tuh lagi nggak baik-baik aja, sering KDRT. Ayah saya selalu memukuli ibu saya. Itu di depan adik-adik saya mbak, di depan adik-adik saya. Kayak mbak sakit hati gak sih mbak? sabar ya. Jadi gara-gara itu ya permasalahan yang mereka ada bicara. Iya mbak, iya itu. Jadi sekarang kalian mbak dengan adik-adiknya tinggal bersama nenek. Iya, sama nenek. Nenek lagi nggak tahu. Kayak apa ya mbak, dunia aku tuh udah hancur mbak. Kayak aku pengen lanjut kuliah dulu atau aku putusin aja gitu. Karena biaya kuliah tuh gimana mbak, saya mau bayarnya pakai apa? Terus nih adik saya berdua mbak, orang tua saya nggak tahu kabarnya, udah kayak pusing mbak. Jadi saran saya ya untuk mbak Nanda, tapi jika itu mau diambil sisi baiknya, silahkan. Jadi saran saya mbak Nanda harus lanjutin aja kuliahnya. Nah, kalau bisa cari beasiswa itu dari kampus atau dari luar kampus. Nah, terus nanti misalnya mbak yang udah putus kuliah itu kasihan juga ke adik-adiknya, nanti biaya mereka bagaimana, sekolah mereka bagaimana juga. Terus kan mbak juga bilang tadi neneknya mbak sudah nggak kuat gitu kan, sudah agak sakit-sakitan. Nah, jadi menurut saya mbak tuh harus semangat tetap jalan kuliahnya. Nah, untuk kedua orang tua mbak mungkin sudah tidak ada jalan untuk mereka kembali. Nah, jadi itu kayak apa ya, menurut saya mungkin itu urusan mereka lagi. Nah, jadi kalau salah satu dari mereka sewaktu-waktu datang ke mbak kan, itu mbak terima aja, cuman jangan terbawa emosi kayak awal mereka bercerai gitu. Mungkin kan kita sebagai anak nih, kita tuh mau seburuk apapun kedua orang tua kita tuh harus terima bagaimana perlakuan mereka kepada anak, karena kan kita sebagai anak harus hormati orang tua, no? Nah, jadi menurut saya mbak maafin aja kedua orang tua mbak gimana. Nah, karena kan mereka yang sudah membesarkan kita. Jadi mbak tuh harus ambil sisi
positifnya aja, meskipun mereka menganggap mbak itu anak yang kayak tidak membawa mereka keberuntungan, tapi mbak harus ambil sisi positifnya. Mereka sudah membesarkan mbak, sudah menyekolahkan mbak gitu, meskipun kadang mereka kayak marah ke mbak gitu. Nah jadi itu aja sih dari saya. Mbak tuh harus semangat aja terus menjalani kuliah mbak juga, terus tetap happy aja meskipun kayak kadang sakit ya kalau dipikir, tapi mbak ya harus tetap semangat aja demi kedua adik-adik mbak. Mbak, adik saya tuh kalau misalnya lihat orang tua saya bertengkar gitu, kayak misalnya adik saya pukul ibu saya, terus adik saya lihat tuh kayak rasanya tuh kayak nggak kuat mbak, kayak gimana ya mbak, harus anak sekecil itu harus melihat orang tuanya bertengkar seperti itu, sakit banget mbak. Saya sebagai anak pertama tuh nggak tahu mau ngomong apa, mau bilang apa. Adik saya melihat orang tua saya memukuli ayah saya memukuli ibu saya depan mata adik saya mbak. Kecil itu harus melihat orang tuanya bertengkar, kecil itu harus ditinggal sama kedua orang tuanya. Apakah saya harus melanjutkan kuliah saya mbak, atau saya harus putus kuliah? Kalau dari saya ya jangan deh putus kuliah, karena kalau mbaknya putus kuliah itu kasihan juga ke adiknya mbak. Nanti misalnya mbak putus kuliah, adiknya butuh apa-apa kan mbak juga yang repot gitu. Jadi saya kan mbak harus menyelesaikan kuliah dengan sampai selesai lah, sampai lulus sarjana. Terus kan bahkan gampang tuh cari kerja nanti kalau sudah ada gelar gitu kan, jadi enak sudah cari kerja nanti. Jadi adiknya mbak tuh kayak terpenuhi lah sudah kebutuhannya dia, kayak dia mau minta sesuatu mbak kasih gitu. Jadi di sini mbak saya sebagai kepala keluarga gitu dari adik-adik saya. Ya bisa dibilang gitu, karena kan karena nenek mbaknya kan sudah waktu, nah terus kedua orang tua mbak juga sudah pisah gitu Terus kan. hilang kontak juga Ya, gitu. nah, jadi yang diharapkan dari adik-adiknya mbak tuh ya mbak sendiri gitu, terus jadi penopang untuk mereka. Nah, itu dia sih saran dari saya. Kalau mbaknya mau putus kuliah pun, ini kan sudah semester 4 ya mbak, Iya mbak, itu kayak sudah salah gitu mbak. mending lanjutin aja. Iya, mending lanjut aja sih. Karena adik saya juga harus sekolah mbak. Iya. Jadi siapa yang biayain dia? Jadi saya harus apa mbak, kerja ya tadi yang mbak bilang beasiswa gak sih? Iya, Atau cari gitu. Iya. Mau cari di dalam kampus mbaknya bisa, cari di luar kampusnya juga bisa. Saya juga bisa nggak sih mbak kerja sampingan sambil kuliah? Boleh aja sih, asal mbaknya bisa membagi waktu atau ada waktu luang mbaknya di perkuliahan kan, misalnya hari ini nggak masuk, nah mbak tuh bisa cari ruang gitu untuk kerja atau mau buka usaha kecil-kecilan aja juga bisa kok. Itu kan buat sampingan, buat tambahan biaya gitu kan, Iya mbak. untuk sehari-hari lah juga bisa. Semoga saya bisa ya mbak ya. Kamu tetap semangat aja, jangan putus asa. Makasih ya mbak ya sarannya. Mohon maaf ya mbak kalau misalnya saya ngomong kayak gini, karena saya nggak tahu lagi saya mau cerita sama siapa. Jadi saya datang ke mbak untuk ceritakan masalah saya ini. Semoga mbak bisa mengerti lah perasaan saya ya. Saya senang sih bisa ketemu mbak, perasaan saya lega gitu bisa ketemu mbak. Saya bisa termotivasi dari
pembicaranya Mbak kepada saya, dukungan Mbak buat saya. Terima kasih banyak ya Mbak. Saya sangat mengapresiasi apa ya kata-kata Mbak. Terima kasih banyak ya Mbak. Saya senang banget bisa ketemu Mbak. Terima kasih banget Mbak. Boleh peluk nggak sih Mbak? Ya Jadi Mbak. kalau kamu butuh apa-apa ke saya, kabari aja. Saya tuh selalu ada aja sih untuk orang. Saya juga senang membantu orang gitu. Ya, makasih Mbak. Saya senang bisa ketemu Mbak. Ya, saya pamit ya Mbak ya. Ya, Ya, Mbak. Ya. Ya. Selamat siang Mbak. Ya.